Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempat kita mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia, para superhero-superhero Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang drama serial terbaru, drama kolosal ya, yaitu Tutur Tinular. So, Tutur Tinular akhirnya kembali lagi. Ini udah beberapa kali dibuat serial laganya ya. Pertama kali kalau nggak salah itu dalam bentuk sandiwara radio. Habis itu film, tahun berapa, film jadul banget itu. Habis itu baru sinetron, TV series, dan segala macamnya. Nah, ini inkarnasi terbarunya, remake terbarunya. Kita udah punya teasernya ini. Dan di sini ditulis Tutur Tinular 2021. Berarti mungkin rilisnya ya tahun ini juga gitu kan. Ini tayangnya di MNC TV. Ini produksinya ada Piran Harstan ikutan. Jadi kita main Tutur Tinular. Tutur Tinular itu kita lihat teasernya aja deh. Kita lihat teasernya aja. Oke, 1, 2, 3. Tutur Tinular, sebuah drama kolosal. Ken sebagai Mpu Sas. Oke, Arya Kamanado. Pedang Naga Puspa dong. Pedang ini Aha. Naga Puspa. Jangan sampai jatuh ke tangan Hey, kenapa pendekar dia bisa berwatak tong. jahat. Oh, wow. Narirati, oke. Anggareksa, Nyirongkot. Empuranubaya, Arya Dewangga. Man, Arya, oke. Menaklukkan Bakula Rupa. Dan sebentar lagi Ini Kertanegara kayaknya ya. tiba kabar baik. Salah satu dari mereka adalah Raden Wijaya. Oke, mungkin. Potong baju. Berhentilah benar-benar. Oke, seriesnya udah dibuat sampai sejauh ini ya. Lalu, casting lainnya? Come on. Excuse me. Hey, sebentar. Di mana Meisin? Di mana lo? Kayaknya memang ada beberapa karakter yang sengaja disembunyikan ya. Meisin salah satu karakter besar di cerita ini. Bahkan kita udah lihat Kamandanu pegang pedang Naga Puspa melawan Tong Bajil. Kenapa nggak ada Meisin? Meisin kan yang... Oke, jadi buat yang belum tahu, kisah Tutur Tinular ini bercerita tentang perjalanan hidup Arya Kamandanu, ya, seorang sad boy sejati. Kisah cintanya kasihan banget dari dulu sampai... jadi ceritanya Arya Kamandanu ini kakak adik dengan Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga ini tertarik dengan dunia sastra, dia otaknya encer dan segala macamnya. Sementara Arya Kamandanu lebih tertarik dengan ilmu kanuragan dan ilmu silat. Mereka dua kakak beradik yang sangat-sangat bertolak belakang. Nah, si Arya Kamandanu punya cewek Nariratih yang tadi, ya. Lalu dia agak sedikit berantem sama Nariratih, tapi momen berantemnya ini dimanfaatkan sama Arya Dwi Pangga. Dan akhirnya malah Nariratih menikah dengan Arya Dwi Pangga. Arya Kamandanu patah hati, dan akhirnya dia berlari ke hutan kalau nggak salah. Lalu dia bertemu dengan Empu Ranubaya. Dia adalah pamannya Arya Kamandanu dan Arya Dwi Pangga. Dan di situ dia dilatih oleh Empu Ranubaya, dilatih ilmu silat dan segala macam. Karena Empu Ranubaya ini lumayan kesohor ya. Dia adalah seorang empu yang menciptakan banyak-banyak senjata kuat. Dan pada suatu titik cerita, Empu Ranubaya ini dihianati oleh ayahnya Arya Kamandanu. Sebenarnya ceritanya panjang, tapi aku singkat aja. Pada suatu titik, Empu Ranubaya ini diculik oleh tentara dari kerajaan Mongol. Dan di situ dia disuruh menciptakan sebuah senjata yang kuat dan segala macam untuk rajanya. Lalu Empu Ranubaya menciptakan sebuah senjata bernama Pedang Naga Puspa. Senjata yang sangat kuat sekali. Tapi setelah melihat kehebatan senjata ini, akhirnya senjata ini malahan diperebutkan oleh para politikus-politikus di kerajaan Mongolia saat itu. Akhirnya, untuk menyelamatkan pedang ini, Empu Ranubaya menyerahkan pedang ini kepada sepasang suami istri pendekar, yaitu Meisin dan Lo. Dan akhirnya Meisin dan Lo ini menyelamatkan pedang ini, membawa kabur dari Mongol ke Tanah Jawa, kembali ke Tanah Jawa. Dan di Tanah Jawa ternyata sedang terjadi pergolakan pemberontakan kerajaan Singasari. Jadi selain bercerita tentang kisahnya Arya Kamandanu, Tutur Tinular ini juga bercerita tentang kisah runtuhnya kerajaan Singasari dan juga awal mula berdirinya kerajaan Majapahit.
Jadi antara perang Singasari dengan Mongol dan segala macam, kita menyaksikan itu ada pengkhianatan dari segala macam sampai kerajaan Singasari runtuh. Dan di saat itu ada pergolakan kerajaan dan segala macam. Lalu ada beberapa orang pendekar seperti tadi, Dewi Sambi dan Tong Bajil. Itu dua orang pendekar yang jadi sorotan utama ya. Ketika pemimpin mereka tidak sengaja melihat Mei Xin dan Lo membawa sebuah pedang naga puspa yang sangat kuat, pemimpin mereka menyuruh Tong Bajil dan Dewi Sambi untuk ambil senjata itu, bunuh mereka. Akhirnya ya udah deh, Dewi Sambi dan Tong Bajil menyerang Mei Xin dan Lo yang hanya ingin menyelamatkan diri. Dan akhirnya mereka diselamatkan sama Arya Kamandanu. Di momen-momen kritis, Lo sudah sekarat, nyaris mati, menyerahkan pedang naga puspa ke Arya Kamandanu untuk menghadapi Tong Bajil dan Dewi Sambi. Akhirnya dengan pedang itu Arya Kamandanu bisa menang. Tapi setelah dia kembali, ternyata pendekar Lo sudah meninggal dan Mei Xin menjerit gitu kan. Aku ingin balas dendam. Tapi akhirnya dari awal itulah Mei Xin akhirnya berkelana dengan Arya Kamandanu dan mereka saling jatuh cinta dan ceritanya panjang sekali dari mulai situ. Ada banyak pertarungan-pertarungan yang menarik di sini, ada banyak sekali karakter-karakter yang ikonik di sini, termasuk Mei Xin. Makanya aku heran, kenapa Mei Xin belum diperlihatkan di sini? Pemeran Mei Xin-nya itu siapa? Soalnya kita lihat tadi sudah ada adegan di mana Arya Kamandanu memakai senjata naga puspa untuk melawan Putong Bajil dan Dewi Sambi. Padahal di ceritanya ya, dia mendapatkan pedang itu dari Mei Xin. Harusnya Mei Xin memang sudah masuk ke ranah cerita itu. Harusnya sudah diperlihatkan ya, tapi belum. Mungkin memang sedang disembunyikan atau apa, entahlah. Ada beberapa juga tokoh-tokoh lain yang memang belum diperlihatkan ya. Termasuk tokoh-tokoh dari Mongol belum kelihatan semua. By the way, Willy Dosan sebagai Empu Ranubaya. Empu Ranubaya, ya ampun. Aku masih ingat karakternya, perjuangan dia, kematian dia. Lalu Ken sebagai Empu Sasih. Ken Wiro Sableng sebagai Empu Sasih. Empu Sasih itu kalau nggak salah gurunya Empu Ranubaya atau kakek gurunya Empu Ranubaya. Dan ini agak aneh karena aku nggak inget ada kisah Empu Sasih di filmnya dulu kalau aku nggak salah. Atau mungkin ini kisah di sinetron yang zaman dulu udah di retcon. Seingat aku udah lama nggak nonton Tutur Tinular sih. Jadi mungkin ingatanku agak-agak kacau. Tapi seingatku apalagi Empu Sasih tadi pegang pedang naga puspa. Jadi agak-agak mungkin ceritanya agak dirubah di sini, entahlah. Dimas Aditya sebagai Arya Dwi Pangga. Cocok banget. Mukanya cocok banget. Oh ya, Dimas Aditya baru mendapatkan nominasi sebagai pemeran pria terbaik di Piala FFI kemarin. Ya, dia udah dapat nominasi. Congratulations. Cocok banget sebagai Arya Dwi Pangga. Serius, cocok banget. Rico Ferrald sebagai Arya Kamandanu, mungkin aku harus menyaksikan dulu apakah... Waktu ngedit video ini, aku baru inget kalau Rico Ferrald juga pernah berperan sebagai Arya Kamandanu di versi sinetron Tutur Tinular sebelumnya. Tapi entah kenapa aku lupa ya. Entah kenapa. Jadi untuk Rico Ferrald sebagai Arya Kamandanu ini, gimana kalau kita nilai dari awal aja? Kita nilai dari sini aja, oke? Secara look, oke. Secara look. Untuk yang lain-lain aku masih belum sih. Willy Dosan sebagai Empu Ranubaya, aku cukup yakin ya. Tong Bajil, dia sebagai salah satu musuh bebuyutannya Arya Kamandanu. Secara look, entahlah. Untuk Dewi Sambi masih oke. Aku ngomentarinya dari look aja ya, karena kita memang belum lihat apapun di sini kan. Kita belum lihat bagaimana kisahnya mereka, bagaimana kemampuan mereka menghidupkan karakter-karakter yang sudah melegendaris, sudah sangat melegendaris dan umurnya sudah sangat tua. Ini karakter Tutur Tinular itu salah satu drama radio, sandiwara radio kolosal yang melegenda di Indonesia bersama dengan Saur Sepuh, dan ini penggemarnya banyak banget. Saur Sepuh, by the way, mungkin kita kapan-kapan aku akan bahas Saur Sepuh, tapi itu agak pembahasannya mungkin iya nantilah. Kita bahas Tutur Tinular dulu. Ini by the way masih sekedar teaser, dan Iran Hastan juga terlibat dalam pembuatan serial ini. Jadi bagian laganya aku udah percaya mereka udah membuktikan banyak sekali koreo laga yang bagus. Jadi sudah tidak diragukan lagi kalau mereka yang menangani itu. Oh ya, kalau nggak salah Anto Wijaya pemeran Angling Dharma di serial Angling Dharma yang dulu juga ikut bermain di sini ya. Cuman kok nggak kelihatan ya dia sebagai apa juga.
Oke, yang jelas kalau udah tayang aku bakalan nonton dan bakalan aku kasih review juga. Nanti kalau ada informasi-informasi yang lainnya juga bakalan aku posting. Entah di YouTube, entah di Instagram ya. Biasanya kalau informasi-informasi yang kecil, aku buat di Instagram sih. Karena nggak perlu bikin video YouTube gitu kan. Bikin di sana lebih simple ya. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten seputar jagoan-jagoan Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial mediaku, seperti yang aku bilang tadi, aku bahas banyak hal seputar jagoan-jagoan Indonesia di sosial media. Aku juga sering live di sosial media ini ya. Jadi jangan lupa follow aku di sana ya. Oke, sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya.